Halo Semagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya setelah membaca chapter 1123 tentang wujud bagaimana keserakahan bisa membuat perang di masa lalu, seperti apa yang dilakukan oleh York di masa sekarang. Apakah benar juga bahwa teknologi semacam awan pulau diciptakan pada masa abad kekosongan untuk mengantisipasi kerajaan kuno terdahulu yang pada akhirnya tenggelam ke lautan? Nah, selain hal tersebut, kita tentu juga akan sedikit membahas beberapa panel menarik yang kita temukan pada chapter 1123 kemarin. Jadi mari kita bongkar bersama-sama, namun sebelumnya silahkan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagotchi. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Awal chapter kita diperlihatkan ketidakmampuan York mengetahui rencana dari Stella, Shaka, dan juga Pythagoras disebabkan oleh otak mereka yang diaktifkan dalam mode sembunyi-sembunyi alias mode stealth. Situasi ini menghalangi mereka untuk membagikan informasi pribadi mereka tentang rencana tersebut dengan salinan Vegapunk lainnya. Semuanya terhubung ke Punk Record yang menghubungkan mereka untuk bertukar pengalaman dan juga pengetahuan. Seperti layaknya Stella, York rupanya melakukan hal yang serupa, menyinkronkan otaknya dengan Punk Record dan memberinya kenangan palsu yang menjelaskan ketidakmampuan Stella untuk mendeteksi pengkhianatnya sejak awal. Oleh alasan inilah, York terkejut mengetahui bahwa Stella ini mengetahui sebelumnya tentang pencurian Mother Flame. Nah, di sisi yang lainnya, wajar jika Lilith awalnya adalah yang dituduh sebagai pelaku pengkhianatnya, karena dia tentu mewakili kejahatan di antara versi Vegapunk yang lainnya, sehingga kemungkinan dia melakukan tindakan yang bersifat kriminal seperti pencurian dan juga pengkhianatan. Namun ternyata Lilith tidak bersalah dan pelaku sebenarnya adalah York. Nah, disinilah kemudian kita menemukan Stella menyesal menciptakan sebuah entitas berdasarkan keserakahan. Orang yang tamak rela merugikan orang lain dengan berbagai cara untuk mencapai ambisi besarnya, bahkan mungkin sampai memicu perang. Ini merupakan konsep yang brilian dari Oda Sensei dengan menciptakan keserakahan dengan membawa malapetaka pada dunia yang pada akhirnya menciptakan perang besar. Yep, oleh karena itulah Stella menganggap dirinya sebagai penanggung jawab dan kaki tangan utama dalam kejahatan pemusnahan massal pada kerajaan Lulusia. Bukan hanya karena dia menciptakan Mother Flame, tetapi juga karena dialah alasan kehadiran York di dunia. Keputusan dan ambisinya menyebabkan bencana yang menghancurkan seluruh kerajaan, menyebabkan naiknya permukaan air laut dan tenggelamnya beberapa pulau. Namun jika kita merenungkan perkataan Stella secara mendalam, kita dapat melihat bahwa keserakahan mungkin menjadi alasan sebenarnya di balik tragedi yang terjadi di masa kekosongan. Apalagi Stella di sini tidak menggambarkan konflik di abad tersebut sebagai kekacauan dan bentrokan antara kebaikan dan juga kejahatan di dunia. Kita kembali sebentar ke chapter sebelumnya. Emmet meminta maaf atas kegagalannya menjadikan Joy Boy seorang raja, yang mungkin menunjukkan bahwa tahta yang pantas diterima oleh Joy Boy diambil darinya oleh orang yang sangat rakus untuk memutuskan dan mengambil apa yang bukan haknya. Yep, ini mungkin juga termasuk ke dalam sifat keserakahan. Di sisi yang lainnya, Oda kembali menegaskan bahwa pemerintahan dunia memiliki senjata kuno yang jelas-jelas ini adalah Uranus. Stella mengetahui hal ini melalui penghancuran kerajaan Lulusia setelah pencurian Mother Flame, yang membuatnya menyimpulkan bahwa senjata kuno sudah diaktifkan. Indikasi pertama dari fakta ini muncul dalam diskusi antara Ivankov dan juga Dragon, di mana mereka dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh kerajaan hanyalah kekuatan penghancur senjata kuno. Saat melihat salah satu panel ini, Oda Sensei sepertinya menyajikan konsep awal desain senjata kuno Uranus yang tampaknya terdiri dari 16 peluru yang tampaknya terdiri dari 16 peluru yang merupakan jumlah peluru yang sama yang digunakan untuk menghancurkan Lulusia. Selain itu, kita dapat melihat bahwa berdasarkan desain ini, Mother Flame terletak di tengah-tengah senjata. Berdasarkan perkataan Sabo, kita benar-benar yakin bahwa Uranus ini adalah senjata dari kaum naga langit. Yep, berdasarkan apa yang
disebutkan di chapter sebelumnya, kita berharap bahwa pihak kedua yang akan dibukakan Oda Sensei untuk mendapatkan salah satu senjata kuno ini pastinya adalah kelompok bajak laut Kurohige. Bajak laut ini juga mengincar Poseidon. Menariknya, apa mungkin juga senjata kuno lainnya yakni Pluton juga membutuhkan Mother Flame untuk mengaktifkannya. Alasan dibalik bajak laut ini bisa saja memilih Poseidon untuk mereka cari pertama kali adalah banyak orang-orang sulit mencapai Pluton sehingga mengharuskan dibukanya perbatasan Wano. Selain itu, tampaknya Oda Sensei juga sengaja menyakiti orang-orang terdekat Luffy di tangan dari Teach dan juga krunya. Ini bertujuan untuk memberinya motif yang lebih kuat untuk menjatuhkannya. Pertama, awal mulanya adalah Ace yang diserahkan oleh Angkatan Laut berkat si ompong ini. Disusul Hancock yang disakiti, lalu Gobi diculik, Garp disakiti, dan Law hampir saja dia bunuh. Nah, tidak menutup kemungkinan kan ancaman ini akan meluas sehingga akan menuju ke Shirahoshi, senjata kuno kita. Ini sangat jelas-jelas memiliki hubungan dekat dengan Luffy. Selain itu, beberapa orang mungkin berpikir bahwa meskipun menculik Shirahoshi itu adalah mudah, kesulitannya terletak pada mengendalikannya karena dia adalah makhluk hidup dengan kemauan khusus yang mungkin mendorongnya untuk melawan Teach. Namun tentu si ompong ini punya solusi. Solusinya adalah Lavide yang dapat menghipnotis orang lain. Ia berpotensi merampas kesadaran dari Shirahoshi dan membuatnya lebih mudah untuk dikendalikan. Lanjut, selain itu Lilith akan menjadi aliansi dari Luffy dan dapat membantu menyediakan senjata dengan Mother Flame untuk mengaktifkannya jika mereka memerlukan. Aspek menarik lainnya dari pembicaraan Stella adalah rujukannya pada teknologi penting yang dapat menyelamatkan dunia jika teknologi itu tenggelam. Yep, alat tersebut adalah penciptaan awan pulau. Teknologi ini didasarkan dengan tujuan untuk menciptakan pulau-pulau yang sebagian besar terbuat dari awan yang mungkin menjelaskan keberadaan pulau awan. Nah, menariknya ada kemungkinan teknologi ini berasal dari kerajaan lama yang membangun pulau-pulau tersebut 8 abad yang lalu sebagai bagian dari upaya menghindari masalah tenggelamnya pulau tersebut. Bagaimana jika pulau awan dulunya diciptakan untuk menghadapi bahaya tenggelamnya dunia, bukan hanya karena kata-kata Stella, tetapi juga karena apa yang disebutkan Lily dalam suratnya yang ditulis 8 abad yang lalu, di mana dia berkata dengan sangat jelas, "Lindungi Poneglyph, kibarkan Panji Fajar di dunia yang tenggelam ini." Nah, bisa jadi nanti akan ada momen dari peran Nami yang menjadi lebih jelas dan lebih penting sekarang. Perannya tidak hanya terbatas pada lingkup tujuan kru saja, namun akan lebih dari itu hingga mencakup dampaknya terhadap seluruh dunia. Pemahamannya yang mendalam tentang manufaktur cuaca, baik itu awan dan juga sebagainya, seperti yang ditunjukkan di dalam Bang Hazard, akan memungkinkannya memainkan peran penting dalam menggunakan teknologi ini untuk membangun lebih banyak pulau awan dengan tujuan mengevakuasi penduduk dan menyelamatkan nyawa jika semakin banyak pulau yang akan tenggelam nantinya. Setelah Stella, Shaka, dan juga Pythagoras merekam siaran tersebut 2 hari sebelumnya, mereka menghapus ingatan mereka untuk memastikan rencana mereka berhasil dan tetap tidak terdeteksi. Inilah sebabnya Stella terkejut dengan pengkhianatnya adalah York, karena ingatannya tentang pengkhianat di antara mereka telah terhapus sepenuhnya. Tingkah laku Stella dalam menghapus ingatannya sesuai dengan judul chapter 1123 kita. Tingkah laku dari kerajaan lama yang menciptakan Poneglyph mirip dengan apa yang dilakukan oleh Stella, yakni ia mengingatkan dan memotivasi dirinya sendiri melalui pesan yang dia tinggalkan untuk dirinya sendiri setelah menghapus ingatannya sendiri. Stella menyadari bahwa dia akan mati bersama dengan klon lainnya karena tentu pemerintahan dunia tidak akan memaafkannya karena meneliti sejarah yang terlarang. Tapi dia tidak ingin kematiannya sia-sia. Jadi dia menetapkan jantungnya yang berhenti berdetak sebagai syarat untuk mengaktifkan siarannya dan mempublikasikannya agar seluruh dunia dapat mendengarnya. Dengan cara inilah satu-satunya dia membuat pemerintahan dunia membayar harga atas pembunuhan tersebut. Yep, overall Stella pantas menjadi bintang di arc ini. Tindakan dan keputusannya mempunyai dampak yang sangat besar sehingga meluas ke penjuru dunia. Nah, jika kata-kata dari Roger adalah pemicu pertama yang memotivasi orang untuk mencari One Piece dan kata-kata Shirohige adalah pemicu keduanya, maka kata-kata dari Vegabond dianggap sebagai pemicu ketiga. Yup, sedangkan untuk Sanji, nah mungkin dari fans Sanji segera merapat. Tamagon benar-benar suka bagaimana Oda Sensei selalu menjadikannya bagian penting di momen-momen penting. Hal ini karena Sanji memiliki mentalitas yang memungkinkannya memahami tanggung jawab besar dan menganalisis kompleksivitas lebih baik daripada anggota kru lainnya. Oleh karena itulah dia sendiri yang menanggung beban perkataan dari Stella dan menyembunyikan kebenaran dengan senyuman palsu di depan dari Bonnie. Meski dia mengetahui bagaimana nasib tragis yang telah dipilih oleh Stella untuk
dirinya sendiri. Nah, mengenai kata-kata terakhir Stella kepada Sanji, itu mencerminkan keyakinan penuh Stella bahwa Luffy adalah orang yang diinginkan Joy Boy untuk mendapatkan One Piece. Keyakinan ini tertanam kuat di benak dari Stella begitu ia menyadari bahwa Luffy adalah pewaris wasiat dari Joy Boy, terutama dengan menyaksikannya bertarung sebagai prajurit pembebasan ikan. Terakhir, kembali ke pembicaraan para raksasa. Ternyata haki Joy Boy adalah yang terkuat di dalam cerita. Ia bahkan lebih unggul dari haki milik Shanks. Kita juga mendapatkan jawaban mengapa haki Joy Boy tidak membatalkan wujud nikah pada chapter sebelumnya, padahal wujud dari Gorosei kembali ke bentuk semula. Jawabannya adalah haki ini tidak ditunjukkan kepada Luffy dengan rasa permusuhan. Tidak seperti Gorosei yang hakinya ditunjukkan pada mereka dengan niat bermusuhan. Dan overall kita dapat mengatakan bahwa arc Egghead telah berakhir dan kita berada di ambang arc Elbaf yang benar-benar sangat ditunggu-tunggu. Namun tentu ya, sebelum beralih ke Elbaf, kita mungkin akan melihat beberapa chapter yang membahas peristiwa-peristiwa di dunia luar secara lebih rinci daripada sekedar reaksi sekilas. Oke, sekian pembahasan Tamagon terkait dengan analisis One Piece chapter 1123. Mungkin dari kalian punya pendapat lain dengan beberapa panel-panel yang masih menjadi tanda tanya. Silahkan tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.